Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kitab yang cukup terkenal, yaitu kitab Tafsirul Qur'anil Azim, atau yang biasa kita dengar atau biasa disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir adalah salah satu ulama yang hidup di abad 8 Hijriah ya. Lahir tahun 700 Hijriah. Masuk ulama mutaakhirin dan juga salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oke, saya akan membahas dari dua penerbit kali ini. Penerbit yang di atas yang berwarna hijau dari penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan yang penerbitnya bawah dari penerbit Insan Kamil. Sama-sama memiliki 10 jilid full lengkap ya. Panjangnya kurang lebih segini. Ini penggaris 30 cm, mungkin kurang lebih panjangnya 40 cm mungkin ya. Lalu kenapa sama-sama 10 jilid tapi kok panjangnya berbeda ya? Oke, akan kita bahas di sini. Oke, kita mengambil dulu jilid yang pertama. Oke. Kita bahas dulu mengenai penyusunan terlebih dahulu mungkin ya. Tapi sebelumnya tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir dengan corak tafsir bil matsur. Bil matsur itu dengan condong pada penjelasan dengan Al-Quran kembali dan juga oleh hadis-hadis. Jadi lebih condong kepada riwayat dari hadis-hadis dan juga Al-Quran ya. Satu ayat Al-Quran ditafsirkan lagi dengan ayat Al-Quran yang lain dan juga hadis-hadis. Oke, ini yang disebut dengan corak bil matsur. Beda lagi dengan tafsir dengan corak bil royi. Lebih condong kepada lugo, kepada diroya, kepada akal, mungkin ya, seperti tafsir Jalalain itu lebih condongnya kepada lugo, bahasa. Oke, kembali lagi. Ada salah satu kelebihan dan juga kekurangan dari tafsir dengan corak bil matsur ini. Kelebihannya adalah lebih kredibel. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang bersifat absolut ya. Kita meyakininya Al-Quran bersifat absolut dan harus ditafsirkan oleh sesuatu yang absolut kembali. Sesuatu yang absolut itu apa? Al-Quran lagi, dan juga hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Jadi penafsiran yang paling benar adalah penafsiran dari Rasulullah itu sendiri ya. Seperti yang Rasulullah menafsirkan mengenai kata zulim dengan kata kafir ya. Jadi ada yang berasal dari tafsiran Rasulullah dan juga sahabat. Nah ya, tafsir Ibnu Katsir itu kurang lebih seperti itu dengan corak bil matsur seperti tafsir At-Tabari. Hanya saja kelemahannya tafsir ini tidak lepas dari riwayat-riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu adalah riwayat yang berasal dari Bani Israel atau Yahudi. Tapi semakin ke sini, semakin akhir, lebih diumumkan lagi definisinya, yaitu riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Kayak di tafsir Ibnu Katsir itu syarat dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Oke, makanya ada buku khusus yang mengkritik tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, melacak riwayat Israiliyat. Tapi apakah mungkin Ibnu Katsir luput dari hal yang sedetail itu? Wallahu a'lam. Hanya saja saya yakini Ibnu Katsir mengetahuinya karena ada salah satu hadis dari riwayat Al-Bukhari, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Jadi terhadap riwayat Israiliyat kita bersikap tidak meyakininya dan juga tidak mendustakannya. Kita meyakininya jika sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oke? Lebih seperti itu. Nah, salah satunya kenapa di tafsir Ibnu Katsir itu terdapat riwayat Israiliyat, makanya di sini terdapat tahqiq diteliti oleh 4 imam besar ini.
Sedangkan yang di tafsir Ibnu Katsir hanya sebatas tahqiq hadis-hadis dhaif sedikit sekali, berbeda dengan yang pustaka penerbit Insan Kamil. Di footnote bawahnya ini adalah takhrij, tahqiq dan juga taklik, kurang lebih seperti ini. Ada banyak sekali footnote-nya. Sedangkan dari pustaka Imam Asy-Syafi'i hanya sedikit, hanya beberapa seperti hadis-hadis dhaif, dan tidak sebanyak dari pustaka Insan Kamil. Makanya tebalnya pun bisa berbeda. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya tahqiq ini ya, kurang lebih tebalnya seperti ini. Oke, kita kembali lagi dari segi penyusunan. Penyusunannya dari pustaka Insan Kamil seperti ini, bisa dilihat oleh pembaca terlebih dahulu. Sedangkan dari pustaka Imam Asy-Syafi'i ya, ayat Al-Quran ditulis dengan tinta merah. Oke, ini salah satunya untuk memudahkan membaca, untuk membedakan mana ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Hadis tidak ditulis dengan tinta hitam ya. Oke, saya pun dulu belajar kuliah disuruh untuk menulis dengan tinta warna-warni dan tinta hitam, hasilnya berbeda. Manusia mungkin lebih respon terhadap warna ya, makanya lebih mudah mengingat jika menulis dengan tinta yang berwarna-warni. Wallahu a'lam. Hanya saja saya kembalikan lagi kepada pembaca lebih suka yang mana. Oke, itu pasti berbeda menurut pendapat masing-masing. Dan juga perbedaan yang kedua adalah dari awal mula halaman pertamanya ya, dari pustaka Imam Asy-Syafi'i dimulai dari muqaddimah dari penulis dan juga penerbit, lalu dibuka dengan langsung oleh surat Al-Fatihah. Oke. Sedangkan dari pustaka penerbit Insan Kamil dimulai oleh pengantar ilmu juz baru ke juz 1 alias Al-Fatihah. Dari pengantar Ibnu Tafsir terlebih dahulu. Pengantar ilmu tafsir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oke. Pengantar ilmu tafsirnya oleh Ibnu Taimiyah, disyarah oleh Al-Utsaimin. Kurang lebih sebanyak 300 halaman, bayangkan ya. Lumayan banyak. Setelah menjelaskan mengenai pengantar ilmu tafsir, barulah ke surat Al-Fatihah. Jadi di sini perbedaannya itu ya, kurang lebih 312 halaman tuh. Mengenai ilmu tafsir, kaidah-kaidah tafsir di sini dijelaskan. Dan ada informasi juga kalau saya di sini punya buku dari penerbit Al-Kautsar, yaitu Syarah Pengantar Ilmu Tafsir oleh Ibnu Taimiyah dan disyarah oleh Al-Utsaimin juga. Sama dengan ini ya, tapi ternyata isinya berbeda. Entah dari tata letak atau isinya pun berbeda. Walaupun ini sama-sama menjelaskan mengenai ilmu tafsir tapi berbeda dalamnya. Makanya dulu ini sempat mau saya jual tapi nggak jadi karena ternyata isinya berbeda ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Baru dimulai surat Al-Fatihah di halaman 300. Oke, ini jadi ilmu baru tersendiri juga. Oke, dikembalikan kepada pembaca. Lebih suka yang mana? Apakah yang dengan tahqiq secara terperinci ataukah yang biasa saja tahqiqnya alias hanya menjelaskan hadis-hadis dhaif. Jadi kalau misalkan pembaca lebih senang terhadap riwayat-riwayat hadis, disarankan untuk membaca ini. Tapi jika ingin memfokuskan pada tafsir Ibnu Katsir itu lebih baik membaca ini, jadi terfokuskan. Karena jika di tengah bacaan membahas mengenai ilmu tafsir, wah bisa kepecah pikirannya ya. Jadi dikembalikan kepada pembaca. Oke, lalu perbedaan selanjutnya dari jilid ke-10 kita lihat. Oke, di jilid ke-10 penerbit Insan Kamil langsung ditutup oleh surat An-Nas sebagaimana Al-Quran ya. Surat terakhir ada surat An-Nas. Oke, beres. Tapi di penerbit Imam Asy-Syafi'i ada bab tambahan, yaitu Fadailul Quran atau keutamaan Al-Quran, kurang lebih sebanyak 60 halaman. Oke, jadi berbeda, ada masing-masing punya kelebihan ya. Ini ada keutamaan Al-Qurannya. Kenapa bisa berbeda seperti ini?
karena kedua penerbit ini mendapatkan sumbernya dari dua sumber yang berbeda naskah maksudnya ya. Untuk pustaka Imam Asy-Syafi'i mengambil dari sumber naskahnya dari Al-Makkiyah Al-Wahidah. Al-Makkiyah Al-Wahidah itu sumbernya tafsir Ibnu Katsirnya terdapat Fadailul Quran di akhir babnya ya. Sedangkan yang pustaka Insan Kamil mengambilnya dari cetakan di Bulak. Cetakan Bulaknya yang di akhir babnya tidak terdapat Fadailul Quran. Oke, dia mengambil sumbernya dari dua naskah yang berbeda tapi sama-sama tafsir Ibnu Katsir gitu dalamnya. Oke, dikembalikan lagi kepada pembaca. Saya simpulkan dari perbedaannya, penerbit Insan Kamil memiliki tahqiq dan ta'liq oleh 4 imam, sedangkan ini hanya tahqiqnya hadis-hadis dhaif saja yang sebagian-sebagian ya, yang artinya aja. Terus ini yang Insan Kamil memiliki pengantar ilmu tafsir, sedangkan pustaka Imam Asy-Syafi'i tidak. Lalu perbedaan yang kedua, di pustaka Imam Syafi'i memiliki bab Fadailul Quran, sedangkan di Insan Kamil tidak ada. Jadi kedua ini ada memiliki bab yang di sini ada, di sini enggak, di sini ada, di sini enggak. Oke. Lalu ada sedikit mungkin yang harus saya koreksi atau kritik mungkin ya dari kedua penerbit ini. Lihat dari sampingnya hanya dituliskan juz sekian, juz sekian, juz sekian. Ini juga sama. Jadi kalau misalkan kita mau melihat salah satu surat dan ayat, kita bingung kalau misalkan kita tidak tahu surat itu ada di juz keberapa. Di Imam Asy-Syafi'i di belakangnya saja yang ada. Oke. Juz 3 Ali Imran dan An-Nisa. Tapi kan kalau kondisi menumpuk seperti ini kita bingung ya mencari surat itu yang mana. Makanya di penerbit yang baru pustaka Imam Asy-Syafi'i di sini ada pencantuman nama-nama surat. Ya karena memang rumit juga gitu kalau misalkan tidak ada itu. Oke, saya kembalikan lagi kepada pembaca, lebih senang yang mana dengan kedua penerbit ini. Bisa dilihat harga di online shop seperti apa. Memang kedua harganya berbeda ya, sekitar 300 sampai 400 ribuan lah. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bisa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya pribadi. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.